Mama Dokter Gia Rahasia Sedekah dan Komunikasi Keluarga. Sama satu lagi tentang finance yang mungkin teman-teman juga harus tahu, yang saya juga belajar dari ayah ibu saya sendiri adalah tentang sedekah. Luar biasa sedekahnya, ampun. Entahlah berapa persen dari seluruh penghasilannya untuk sedekah. Buat keluarga ya, buat orang yang gak dikenal gitu. Boleh gak mama papa ceritain tentang sedekah ini? Ya, mama dulu deh tentang sedekah karena dia nih sumbernya untuk memberikan sedekah. Karena ATM di mama. ATM ada di mama gitu. Papa juga kadang-kadang ya Disedekahkan mama. antara bangga dan waduh khawatir juga nih cukup nggak uangnya gitu. Kadang-kadang gitu. Gimana menurut mama tuh? Sebetulnya kan kita nggak punya apa-apa ya. Apa yang kita miliki sekarang itu semuanya adalah titipan gitu. Ya sesuatu yang menarik. Masa barang titipan kita serakah, gitu ya. Masa Setuju. barang titipan kita nggak mau memberi. Jadi prinsip memberi itu gini. Apapun yang kita berikan kepada orang, berapa besar pun adalah justru itu milik kita gitu. Karena nilai dari kepemilikan itu adanya di berapa besar yang kita berikan kepada orang. Nah, ternyata itu adalah prinsip sedekah. Iya. Bayangkan kalau itu ditarik ke urusan sistematisnya sedekahnya masjid gitu, sedekahnya muslim gitu, sebagai umat muslim kan udah jelas tuh ada ini, ada ini, ada ini. Nah semuanya kalau bisa itu kita penuhi, Masya Allah sekali. Ternyata uang yang kita keluarkan adalah uang yang kembali juga kepada kita gitu. Iya ya, dan Jadi, kadang kembalinya berkali-kali bukan lipat angka, gitu. ternyata nilai yang kita berikan adalah betul-betul sebuah nilai dan balik lagi menjadi nilai spiritual kepada diri kita, sehingga kita Iya. angka sedekah itu nggak berhitung. Iya betul. Dan yang saya rasain sendiri ya setelah mengikuti papa mama itu tentang sedekah, kita sedekah itu kan seperti kehilangan, kita kan memberi, tapi kita dapetnya tuh kayak berkali-kali lipat. Berkali-kali. Aneh, kehilangan tapi ngerasa kedatangan itu gimana sih? Kehilangan tapi merasa dikaruniai juga gitu. Bisa sedekah gitu teman-teman. Nah sama pelajarannya mau ditanya juga ke adik saya, gimana pelajaran keuangan yang diterima oleh adik saya dari papa mama? Oke, untuk pelajaran yang finance ya, kalau tadi kan tentang kegagalan segala macam. Kalau yang finance itu saya diajari dari kecil tuh nggak boleh minjem, nggak boleh minta sama orang lain. Tapi kalau sama orang tua Boleh minta. boleh minta gitu ya. Ya jadi nggak boleh minjem, nggak boleh minta, itu pertama. Terus yang kedua, waktu itu kan saya pernah memutuskan untuk tinggal di daerah yang biasa dengan kehidupan kota. Saya baru lulus tuh, Dede baru lulus tuh. Terus Dede bilang kan mau ke daerah. Nah terus Dede bilang kan ke papa, tapi kalau Dede hidupnya di desa, pasti gajinya dari yang hidup di kota sama yang di desa kan gajinya pasti lebih imut-imut kan. Nah terus gimana ya gitu hidup Dede, apakah bisa mencukupi gitu ya? Maksudnya dengan gaji imut-imut itu apakah bisa mencukupi kebutuhan hidup Dede? Nah pelajaran yang Dede dapet tuh waktu itu dari papa. Kalau hidup di desa walaupun hidup di kota itu akan sama aja gitu pendapatannya. Kalau di desa kecil misalnya di kota besar, selama gitu kita pengeluarannya itu bisa Sama atau di bawah. sama atau di bawah ya cukup aja gitu. Tapi kalaupun hidup di kota tapi pengeluaran juga lebih besar dari income, ya ujung-ujungnya tekor juga gitu, akan defisit juga gitu. Kalaupun hidup di desa tapi pengeluarannya bisa di bawah dari Pendapatan. ya maksudnya kebutuhan gitu, bisa kebutuhan. kita tekan, ya bisa nabung juga gitu. Jadi membuat Dede jadi lebih pede mau hidup dimanapun, ya tinggal ditekan aja pengeluarannya, pasti bisa cukup juga gitu. Iya, betul. Jadi buat teman-teman ketahui, adik saya ini jauh di desa sana. Waktu itu beberapa tahun melayani masyarakat yang jauh di bawah garis kemiskinan gitu, melayani kesehatannya. Sampai buat warga desa sana, adik saya ini udah jadi kayak bidadarinya gitu, karena nggak ada dokter lain di sana. Bilangnya ya. Gitu. Nah, ayah saya ini punya satu prinsip-prinsip yang beliau pelajari selama beliau menjadi pilot, menjadi profesional di bidangnya. Sebuah prinsip yang ternyata bisa diaplikasikan buat keluarga-keluarga muda atau calon-calon keluarga yang sekarang lagi pada pacaran, yang mau mempersiapkan pernikahannya gitu. Apa Pak? Prinsip-prinsip penerbangan yang bisa dipakai untuk para keluarga muda ini? Ya, setiap suatu penerbangan itu selalu ada yang namanya flight plan. Flight plan. Artinya rencana penerbangan.
bagi yang pasangan-pasangan pacaran muda atau yang baru menikah muda, itu bisa diaplikasikan. Ilustrasinya adalah seperti kita mau terbang, harus punya rencana penerbangan. Dan itu akan dihitung jarak yang ditempuh, ya jauh atau dekat. Misalkan Jakarta Surabaya. Itu perlu hanya bensinnya sedikit. Tapi kalau Jakarta London butuh bensin banyak. Dan melewati kota-kota yang dimana di situ kan ada peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang harus dilewati. Belum lagi cuaca. Kita harus tahu cuaca. Di sini akan ada typhoon, di sini akan ada hujan lebat, di sana akan ada petir. Atau zona konflik. Konflik. Jadi itu bisa diaplikasikan kalau kita mau menikah, harus punya rencana gitu, bahwa kamu menikah mau sampai kapan tujuannya, mau selamanya menikah, sehingga perlu bahan bakarnya juga cukup banyak gitu. Kemudian menikah itu kan seperti kita mau terbang akan menghadapi apa? Badai, Petir. ya typhoon atau perang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dipakai untuk pernikahan. Nah, selain flight plan tadi, kita juga punya yang namanya TEM ya. TEM. T-nya adalah threat. Threat itu ancaman. Y-nya adalah Error, kesalahan. Dan M-nya adalah management. Jadi Threat, manajemen, error, mengelola ancaman ancaman dan kesalahan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menikah gitu ya, kira-kira ancamannya apa? Dari segi finansial mungkin, atau faktor tadi. Dari 6 faktor tadi, dan mungkin Segi moral. ada segi moral atau mungkin keturunan dan sebagainya gitu. Jadi kalau itu bisa di manage, langsung menikah atau langsung terbang. Seperti kalau terbang itu kan dari mulai rumah aja, kalau kita misalnya berantem sama istri, atau kita punya problem dengan tetangga, atau kita di jalan macet atau tabrakan, itu kan emosi terganggu. Ya itu juga ancaman. Ya. Kalau itu bisa di manage, maka kita bisa langsung memutuskan terbang. Tapi ketika terbang di atas ada kesalahan mesin dan lain sebagainya, nah itu juga bisa jadi error kan? Bisa di manage nggak? Kalau misalnya mesin mati di sini, kita harus alternate ke suatu tempat yang lebih baik. Merencanakan solusi. Di dalam pernikahan juga saya kira seperti itu. Jadi bisa diaplikasikan flight plan sama threat and error management gitu. Jadi kita tahu kira-kira apa yang akan menghalangi kita dan menghadang kita sudah merencanakan dulu solusinya. Jadi pas ketemu masalah itu nggak kaget-kagetan gitu. Iya. Jadi dijalani dengan happy aja. Sebetulnya kita untuk bikin flight solution itu before married bagusnya apa gimana? Ya, Kalau untuk kami- ancaman ya before. Kalau udah married kan jadi error. Ya. Udah jadi error Gitu. Udah jadi error. Kalau kami justru 2 tahun tadi. Ya itu Kita manajemen berdua tuh 2 tahun tuh Semua mempersiapkan pernikahan. Survei tadi. Survei Apa yang tadi papa dan mama lain-lain. ketemu dari survei itu? Oh, Masya Allah, mama kaget-kaget. Di kepala mama kan sudah punya filosofi pernikahan, punya tuh guidance-nya apa, visi misi pernikahan. Begitu kita bertanya kepada 10 non pilot sama 10 yang pilot, mereka bengong dengan pertanyaan itu. Terus kita berdua juga jadi bengong. Emang mereka asal nikah ya? Gitu. Beliau kan lucu orangnya. Sangat sederhana berpikirnya, dan apapun yang mama ungkapkan dengan kalimat yang rada filosofis, beliau setuju gitu. Iya, Nah, seru banget kan. Nah, ternyata hasil survei itu dari 20 tersebut adalah ada 2 yang menghancurkan rumah tangga. Yang pertama, Hubungannya sama tadi tuh threat and error management itu luar biasa banget. Pertama adalah masalah moral. Jadi kita berdua langsung bicara masalah moral. Papa langsung inget ke cinta pertamanya dong. Mam, kalau saya bisa jatuh cinta sama Neng dari tahun bayi, jangan dari bayi umur- itulah SD dari lah. umur Dari SD SD, kayak gitu, heeh. ya sampai sekarang mempertahankan satu wanita, tidak mungkinlah moral Papa bisa rusak gitu. Satu, aman kan? Yang kedua masalah finansial.
Nah, jadi kedua hal inilah yang sebetulnya betul-betul menjadi pola kita berpikir yang masuk ke dalam 6 faktor kehidupan tadi. Ada tambahan satu lagi, keluarga tuh. Oh iya, keluarga. Masalah Ya, hubungan family Ya, ya. family. Maksudnya in-laws apa mertua atau Rata-rata in-laws. Oh. Persaingan antar Ipar. ipar. Oh. Itu juga cukup tajam. Perebutan warisan. Perebutan warisan. Yang biasanya keluarga samping kan nggak boleh ikut campur, tapi biasanya ipar-ipar ikut campur pada warisan yang ini gitu. Nah, itu banyak juga kasus-kasus kayak gitu. Yang mana alhamdulillah kami nggak punya masalah. Nggak punya masalah dan nggak ada yang diwariskan juga sebenarnya. Iya. Untuk di keluarga itu ya terutama suami istri atau mungkin nanti kalau udah punya anak ya, ke anak juga ya komunikasi itu kunci. Cuma komunikasi itu kan jembatan tuh, jembatan yang penting banget. Tapi tiang dari jembatan itu sebenarnya rasa saling menghormati gitu. Kalau nggak ada rasa saling menghormati, boro-boro akan ada komunikasinya. Iya. Punya dua tiang saling menghormati dulu, Iya. baru komunikasi bisa kita bangun dengan baik. Nah, komunikasi baik itu seperti apa, Pak Ama? Ya mungkin Mama yang bisa menjawab pertanyaan itu ya. Mama dan Papa membangun komunikasi dengan dua cara. Pertama adalah lahir batin harus sama. Artinya gini, pada saat Papa memanggil Mama aja pagi-pagi, kalau di hati sini Papa ada apa sih manggil pagi-pagi, itu Mama lahir batin udah gak sama. Di kondisi lahir batin dan tidak sama, kita tidak mungkin lahir batin sama. Jadi artinya frekuensi lahir batin sama itulah menjadi basic daripada kita berkomunikasi. Yang kedua, siapapun yang melakukan kesalahan tapi tidak sadar melakukan kesalahan, walaupun engkau di pihak yang benar, boleh minta maaf lebih dahulu. Walaupun saya di pihak yang benar, saya boleh minta maaf terlebih dahulu. Jadi komunikasi itu sebetulnya habluminallah, yang tadi itu lahir batin sama, dan habluminanas, siapapun yang lebih benar minta maaf lebih dahulu, itu tidak salah, itu kerendah hatian. Sehingga terjalinlah kecintaan yang utuh. Betul. Itu sih resep dari komunikasi keluarga kita. Ya, jadi itu dijadiin misi. Dirasakan nggak? Menjadi misi itu bahwa misi kita itu rumah tangga yang habluminallah dan jadi sakinah mawaddah warohmahnya dapet. Kira-kira gitu. Jadi prinsip komunikasinya minta maaf dulu, saling minta maaf dulu. Rendah hati aja. Jadi lebih baik minta maaf dulu baru minta izin. Itu kalau Dede minta sesuatu kepada Bapak ya. Minta maaf dulu baru minta izin. Ada beberapa value yang dari papa mama yang sebenarnya kita berdua tuh serap, hampir 100% kita serap gitu. Cuma dari papa mama sendiri ada nggak personal value papa yang mau diungkapkan ke teman-teman semua yang bisa membuat teman-teman bermanfaat buat menjalankan kehidupan mereka? Ya, kalau dari Papa sih apa yang bisa diwariskan adalah yang pertama belajar rendah hati, tidak sombong gitu ya. Kemudian yang kedua sabar. Ya, sabar itu ya artinya jangan terburu-buru gitu bertindak dan lain sebagainya, sabar gitu. Nah, yang ketiga adalah disiplin. Disiplin itu seperti kita yang biasa makan nasi. Jadi kalau nggak makan nasi itu kayaknya belum makan. Nah, jadi disiplin itu yang diterapkan kepada anak-anak seperti Dede supaya hidup kalau disiplin itu, karena itu menerapkan sebagai pilot. Itu tidak ada pilot jagoan, yang ada adalah pilot disiplin supaya terhindar daripada accident atau kecelakaan. Jadi itu yang bisa diwariskan kepada AA sama betul. Dan Dede. itu yang saya rasakan juga ya tentang tadi ya kerendah hatian, kesabaran dan kedisiplinan. Dari Mama? Mama tadi sudah menyebutkan tentang nilai ya. Nilai dalam hal ini adalah masuk dalam kehidupan komunikasi, yaitu lahir batin sama. Karena lahir batin kita tidak sama, kita tidak diterima di hadirat Allah gitu. Bayangkan nggak, kita hidup 70 tahun gitu, seperti Mama Papa nih sudah 70 tahun. Berapa menit sih kita tiap hari bisa lahir batin sama? Baru ngitung lagi berapa hari dari 1 tahun lahir batin sama. Lalu berapa tahun kita lahir batin sama? Dan lahir batin sama itu ternyata juga terwujud pada saat kita melakukan syariat sholat gitu. Ya.
mengerti nggak values dari sholat itu sendiri, karena berapa puluh tahun kita sholat, masa kita nggak bisa ngemaafin orang gitu. Kira-kira itu gambarannya dari Mas. Wah, panjang banget. Iya, Dede. Bagus. Dede ada tambahan? Iya, kalau Dede sih belajar banget dari papa terutama, ya mama juga, tapi dari papa yang paling Dede dapat tentang tadi kesabaran, ketabahan ya, resilience. Kesabaran itu salah satunya bukan hanya sekedar sabar tapi manajemen emosi. Dan itu juga Dede nggak belajar dari papa loh, tapi Dede tuh belajar dari AA, dari Dede kecil. Nggak tahu ya, kalau papa kan maksudnya ya kita lihatlah bagaimana papa memanage emosi. Papa tuh kan nggak pernah marah yang teriak-teriak, maki-maki ya. Beliau tuh selalu yang, kalaupun marah paling cuma, papa marah ya, gitu kan. Ini papa marah ya. Ini nggak boleh nih kayak gitu kan. Terus kalau memang lagi marah banget, papa selalu bahasa Inggrisnya give me space gitu ya. Tapi sebentar, papa lagi marah. Kalian ke kamar dulu, papa tutup pintu. Papa memanage emosi yang Dede sendiri nggak tahu di dalam beliau ngapain gitu. Ketika beliau udah siap bicara, baru keluar, terus baru oke, AA, Dede, tadi tuh AA, Dede melakukan hal ini, itu kalau bisa. Nah gitu, jadi ketika semua udah beres dengan diri beliau, terus baru nyampein ke kita, sehingga apa ya, nasehatnya tuh masuk ke kita jadi tahu apa yang kita salah gitu, apa yang kita lakukan, apa aja kesalahannya, terus kita harus berbuat apa gitu. Itu yang Dede dapat dari papa tuh, nggak asal sekedar marah-marah nggak jelas, terus udah gitu kita belajar apa dari marah-marah tadi, nggak gitu kan, itu papa gitu. Terus untuk mama tadi ya tentang goals. Bahwa semuanya perlu ada tujuan, perlu ada goals. Kalau tidak ada hubungannya dengan goals kita ya jangan dikerjain, sehingga kita nggak buang-buang waktu. Menurut Mama kenapa waktu itu sempat akhirnya nyaranin kita berdua atau iya. Mama sendiri doanya kita berdua menjadi dokter? Mama pernah dengar satu ayat dari orang tua Mama, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Nah, artinya kalau kita berguna bagi orang lain itu ada dua sisi. Secara fisik memang butuh pengobatan, juga secara mental juga pengobatan. Di luar harta benda ya. Artinya kita bicara sandang papan pangan itu di luar, tapi secara fisik dan mental itu membutuhkan seseorang yang menolong. Jadi siapa dong yang berguna, yang sebaik-baiknya manusia berguna bagi orang lain? Yang Mama lihat secara fisik. Nah, nangkepnya adalah bagus juga ya kalau jadi dokter. Tapi secara pribadi Mama takut sama jarum. Jadi membayangkan ada dua profesi yang paling disukai gitu ya, yaitu dokter yang bisa berguna bagi orang lain, dan seseorang lagi yang berguna bagi orang lain itu yang menolong orang lain pergi ke satu tempat, yaitu pilot. Dan pada hari ini Mama dapat dua-duanya. Dapat pilot sama dokter. Jadi kebayangnya itu. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman, penerbangan Family 1001 sudah selesai. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.